Ya, Assalamualaikum Bu Anti, makasih ya sudah datang. Oh iya kita mau ngobrol tapi nggak lama ya. Bu Anti hari ini mau membicarakan apa sih? iya ini Bu Sri, saya melihat kondisi siswa saya sekarang itu sepertinya kayak kesadaran dirinya kurang ya. Mana sering melanggar tata tertib sekolah, sering terlambat, malas mengerjakan tugas, bahkan ada loh yang sampai tertidur di kelas pada saat guru mengajar. Jadi Bu Anti mau membicarakan tentang siswa yang berperilaku melanggar tata tertib ya. Iya, betul sekali Bu Sri. Hmm, jadi siswa Bu Anti saat ini sudah terlambat, malas pula kerja tugas, bahkan sering tidur di kelas tadi kata Bu Anti ya pada saat jam pelajaran. Iya Bu Sri, betul banget. Oke Bu Anti, kan pertemuan kita ini singkat ya. Jadi kira-kira apa yang ingin Ibu Anti capai pada percakapan kita pada hari ini? Begini ya Bu Sri, karena saya itu, ingin membantu siswa saya ini. Jujur saja saya itu resah dengan perilaku mereka. Jadi saya mau mereka itu, supaya terbangun kesadaran dirinya. Jadi, dalam hal ini saya ingin membantu mereka supaya tidak melanggar tata tertib, rajin, dan tidak tidur lagi di kelas. Iya, saya sudah bisa membaca apa yang Bu Anti inginkan. Bu Anti ingin supaya siswanya disiplin, begitu ya? Betul sekali, Bu. Apalagi kan, kondisi sekarang ya, anak-anak itu, interaksinya dengan HP begitu luar biasa, sosial media, sehingga waktu mereka betul-betul tersita. Misalnya kalau tidak main game, dia scroll-scroll sampai tengah malam. Nah, hal itu yang membuat mereka telat bangun karena harus tidur lebih larut malam. Oke nih, Bu Anti, kalau kita berbicara tentang siswa disiplin, menurut Bu Anti, seperti apa sih siswa disiplin itu? Ya, menurut saya itu siswa yang disiplin itu ya siswa yang kesadaran dirinya bagus, Bu Sri, hadir tepat waktu, kemudian eh, ke sekolah rajin, rajin juga mengerjakan tugas, eh, bersemangat dalam mengikuti proses belajar, seperti itu. Betul sekali. Misalnya nih, Bu Anti mau menilai kedisiplinan siswanya dari level 1 sampai 10. Kira-kira kedisiplinan siswanya Ibu Anti ini udah ada di level mana nih? Kalau mau sih bisa dikatakan parah ya, karena siswa saya itu ada di level 5, tapi ada juga sih yang di level 6 lah. Karena sudah ada beberapa yang telah saya berikan layanan konsultasi, namun hasilnya belum maksimal karena namanya juga anak-anak ya. Jadi kadang kita harus kadang mereka juga tidak konsisten. Kadang mereka tidak konsisten dan belum bisa menerima komitmen akan pentingnya kesadaran diri dan masa depan, disiplin untuk masa depan mereka. Kadang juga mereka itu ada kegiatan luar sampai mengharuskan larut malam, jadi lumayan complicated juga sih masalah dan tantangannya ini siswa saya. Hmm, kalau saya kalau dengar dari ceritanya Bu Anti sih, sepertinya tantangannya berat juga ya. Oh iya, kalau kondisinya seperti itu, Ibu Anti ceritakan tadi, Ibu Anti maunya siswanya ada di level mana? Kalau saya sih Bu Sri, mereka sudah ada di angka 7 atau 8 itu sudah lumayan baik ya. Ya, Berarti angka 7 atau 8 ya Bu Anti? ya seperti itu. Itu eh, sudah lumayan ya. Harapannya sih seperti itu. Menurut Bu Anti,
Apa yang bisa Ibu lakukan agar siswa Bu Anti dapat mencapai angka 7 atau 8 tadi? Ya, sebenarnya seperti tadi yang di awal, hal itu lah yang menjadi keresahan saya. Bagaimana ya cara membantu siswa ini supaya betul-betul terbangun kesadaran dirinya dengan baik, bisa disiplin, tepat waktu datang ke sekolah dan, tentunya bersemangat dalam belajar. Itu sih, saya pengennya membantu banget siswa saya. Betul betul Bu Anti, tapi menurut Bu Anti kira-kira apa yang bisa dilakukan agar dapat membantu siswa mewujudkan semua itu? Sebenarnya sih Bu Sri, menurut saya ini tanggung jawab bersama ya, mulai dari orang tua, wali kelas, dan tentu saya sendiri sebagai guru BK untuk mendampingi siswa agar dapat memiliki karakter positif, sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang disiplin. Atau bisa juga barangkali saya harus mengorek lebih dalam melalui deep talk dengan mereka, hal apa yang bisa membuat mereka supaya bisa lebih disiplin dan semangat dalam belajar. Menurut saya seperti itu sih Bu Sri. Iya betul ya. Jadi harus ada percakapan yang lebih deeply ya, Bu Anti? Iya betul sekali Bu Sri, saya harus mungkin juga harus, mengeksplorasi lagi beberapa pendekatan konseling, ya dan mungkin salah satunya itu, ya dengan restitusi. Iya, restitusi. Oke, Bu Anti, tadi mau melakukan percakapan yang lebih deeply dan beberapa pendekatan termasuk tadi restitusi ya yang Ibu Iya iya, bilang. betul. Kemudian gimana sih menurut Bu Anti, kira-kira Bu Anti bisa melakukan itu? Sebenarnya sangat bisa sih Bu Sri, cuma butuh waktu saja, butuh sabar, melihat siswa, melihat perubahan pada diri siswa karena kan seperti kita ketahui, membimbing siswa itu, tidak kita tidak bisa melihat hasilnya secara instan, dibutuhkan juga kolaborasi dengan, orang tua tentunya yang lebih intensif, beserta kolaborasi dengan, seluruh stakeholder sekolah tentunya, dalam hal ini wali kelas dan para guru mata pelajaran. Berarti, misalnya tadi katanya kalau butuh waktu ya, seperti Iya, apa sih itu kalau butuh waktu Bu Anti? eee, begini Bu Sri, kalau misalnya jika memungkinkan barangkali saya bisa mengundang, eee, mereka, jadi saya mengundang siswa saya itu untuk melakukan konseling untuk, konseling individu to deeply talk, maksudnya saya lebih berbicara barangkali lebih dalam lagi dengan mereka, menggali dengan menanyakan kepada mereka apa sih penyebabnya, mereka seperti itu, atau menanyakan barangkali tantangan-tantangan yang mereka hadapi ketika, ingin memulai hal baru. Dan tentu saja juga mengajak orang tua berkolaborasi agar bisa lebih ketat lagi mengawasi putra-putri mereka di rumah. Jadi istilahnya pendekatan dari hati ke hati ya maksudnya mungkin. Jadi kira-kira dalam waktu dekat ini yang mana paling mungkin dilakukan Ibu Anti sesegera mungkin? Hal yang mungkin akan saya lakukan itu adalah, melakukan konseling individu Bu Sri dan, berkolaborasi dengan wali kelasnya supaya, eee, dalam membuatkan siswa semacam, eee, kontrak perilaku ya, behavioral kontrak. Jadi saya berkolaborasi dengan wali kelasnya untuk membuatkan, siswa semacam action plan dalam bentuk kontrak perilaku, behavior kontrak. Kira-kira kapan nih Bu Anti mau melakukannya? Mungkin secepatnya Bu Sri, supaya hasilnya juga lebih cepat ya, insyaallah saya usahakan pekan ini deh untuk berkolaborasi Secepatnya ya, dengan wali kelas. betul sekali. Jadi mudah-mudahan secepatnya ya Bu Anti. Oke Bu Insyaallah Bu Anti, Sri. sepertinya percakapan kita sudah lumayan ya. Nah, kira-kira nih yang Ibu Anti dapatkan dari percakapan kita hari ini apa?
Seperti tadi ya Bu Sri, di awalnya saya merasakan, aduh keresahan banget, aduh gimana sih membantu siswa ini, tapi entah mau diapakan ya, tapi alhamdulillah setelah ngobrol dengan Bu Sri, sepertinya saya sudah mulai ada gambaran hal apa yang bisa saya lakukan untuk membantu siswa agar mereka bisa membangun kesadaran diri mereka dan tentunya tadi yang seperti saya katakan dengan menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan Iya, konseling. jadi melakukan beberapa pendekatan intinya di sini ya. Ya Oke Bu betul Anti, Putri. insyaallah nanti kita bertemu pekan depan ya. Saya tunggu cerita pengalaman-pengalaman Bu Anti dalam membantu siswa. Makasih banyak ya Bu Anti, sampai ketemu lagi. Oke Bu Sri, sama-sama. Makasih juga ya sudah mau mendengarkan saya. Kasih Bu Sri.